Oke, supaya kita nggak terlalu banyak bincang-bincang lagi, kita langsung masuk ke dalam doa. Kalau saya delay, mohon nanti diberitahu di komentar. Tapi saya akan konsentrasi untuk nyembah dan berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalaupun sampai delay suara, biasanya yang delay cuma videonya saja, suara saya akan tetap jelas. Jadi harapan saya Bapak Ibu masih tetap bisa fokus untuk kita nyembah Tuhan. Pak, kemarin ada yang tanya, Pak, kalau saya sambil beres-beres rumah, karena anak biasanya sudah tidur jam 8, saya beres-beres jam 9 malam, jam 10 malam, boleh nggak sambil dengar renungan? Sangat-sangat boleh, Bu. Sangat-sangat boleh. Tidak ada batasan secara khusus dalam kita bersekutu di dalam Tuhan. Yang penting saudara juga taruh hati. Saudara biasanya bahkan sambil kerja, saudara bisa netesin air mata. Sambil ngelamun, kecuali sambil nonton Netflix. Ah, itu yang ngaco, ya kan? Udah dengar renungan, nonton Netflix, saudara nggak dapat apa-apa. Jadi kalau masih kerja sambil masak mungkin malam hari untuk besok pagi, sambil beres-beres, it's okay, nggak apa-apa. Pas ada waktu sambil santai, Pak, harusnya seperti apa sih? Apakah harus duduk tegap? No, saudara sambil berbaring juga oke. Yang penting Bapak Ibu bisa terus fokus hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Kita akan memulai doa dan renungan kita hari ini, hari Selasa 27 Juli 2021 dengan tema menjadi sahabat. Nanti akan saya jelaskan kenapa tema ini menjadi renungan malam hari ini kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom buat semuanya, shalom. Shalom. Oke, kita konsentrasi ya. Bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk segala kebajikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hal yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini dari sejak kami bangun. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk makan minum yang kami terima. Terima kasih untuk tempat tinggal. Terima kasih buat kendaraan. Terima kasih buat pekerjaan. Bahkan terima kasih untuk setiap tantangan, persoalan dan masalah yang terus kami alami sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Dan sebelum kami hari ini menerima renungan dari firman Tuhan, setiap kami hamba bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan di tempat mereka masing-masing, dengan streaming kami di Instagram ini Tuhan, biarlah lidah bibir kami menaikkan setiap pujian pengagungan hanya kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik melalui hati dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan, walau lewati lembah, aku tak akan ditinggalkan. Walau lewati lembah, amin, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Amin. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Amin. Kami datang padamu dan ku pegang hanya janji-Mu. Katakan, ku percayakan hidupku. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Yesus, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
tinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Yesus. Hanya Engkau juru selamatku. Katakan, Tuhan kau setia, Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janjimu, hanya janjimu. Katakan, ku percayakan, ku percayakan hidupku. Bersama-sama angkat suaramu bagi Tuhan, katakan, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabat. Oh Yesus, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah kekelaman, di lembah aku tak ditinggalkan. Katakan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Oh, malam hari ini kami sembah Engkau Tuhanku, ku sembah Kau Allahku. Amin. Bapa dan sahabatku, Yesus, Yesus, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Pegang tangan kami Tuhan, melewati lembah bayang kekelaman, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh Yesus, kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yesus, lewati lembah, amin, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Kami datang padamu Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yesus, Yesus, Kau yang pedulikan. Benar Tuhan, seluruh hidupku hanya Engkau Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh Yesus, 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 kekuatan di
bagi Tuhan. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Katakan Yesus pedulikan, Yesus pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, amin, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan. Yesus Tuhan, malam ini kami sembah, malam ini kami bermazmur, malam ini kami naikkan setiap pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Yesus, nama yang tidak pernah gagal, nama yang tidak pernah mengecewakan kami. Yesus, Yesus, oh, kami puji, kami tinggikan Engkau. Kami katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, kami percaya aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku sampai selama-lamanya. Yesus kekuatan di hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Saudara yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang punya pergumulan, hari ini katakan kalimat ini dengan iman. Yesus kekuatan. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau pertolongan kami. Keselamatan kami hanya datang daripada-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin terus memuji, kami ingin terus meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa.
Sebentar kami akan masuk ke dalam renungan kami, berkati dan sertai khususnya jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi rema tersendiri di hati mereka, yang mengajarkan kami bagaimana kami terus melangkah dalam hidup kami. Seperti Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Berkati dan sertai doa hamba tutup bungkus setiap kata kalimat, ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripada-Mu, sehingga malam hari ini penyampaian firman yang kami dengar betul-betul bermakna bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, diberkatilah renungan kami. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali bisa kembali berjumpa. Padahal saya sudah, saya sapa dulu. Shalom semuanya, shalom, selamat malam, puji Tuhan. Senang sekali bisa bergabung bersama-sama. Ada senior-senior saya juga, shalom. Ada Bapak Pendeta Richard. Ada teman saya yang kemarin saya cerita nih, ada Bang Aristo, Om Yebi yang diurapi. Wih, pengurapannya turun justru dari Pak Pendeta Richard Surinta. Pak Richard, tadi kita sempat teleponan, minta maaf putus karena ternyata lagi ngurus komputer, jadi dari tadi di telepon, minta maaf. Pak Pendeta Richard mau ngajakin ke pulau. Kita yang ngajakin itu Pak Gembala Helmi Janto. Jangan lupa, Agustus itu bulan penting, karena buat Bapak Ibu yang beribadah di GBMJ, Gembala jemaat kita berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Nanti boleh dilihat tanggalnya. Senang sekali bisa berjumpa. Oke, pada malam hari ini, shalom semuanya, shalom semuanya. Oke, malam hari ini saya punya satu tema yang cukup menarik. Saya beri judul tema renungan kita ada arti sahabat. Karena salah satu hal yang membuat kita hari-hari ini melihat keringnya kasih di antara manusia dengan yang lainnya, ya karena memang tingkat kecurigaan itu tinggi ya. Serba takut, serba khawatir. Memang satu sisi kita itu meminimalis penularan, kita meminimalis penyebaran. Tapi memang ada efek samping dari hal itu semua. Salah satunya adalah putusnya hubungan. Hubungan antara keluarga putus, ya kan? Perjumpaan yang biasanya rutinitasnya ada, tapi karena corona harus saling menjaga. Dan lebih parahnya lagi, di masa-masa seperti inilah kelihatan mana sahabat, ya kan? Mana sahabat. Karena memang sahabat itu bahkan nanti saya jelaskan, Salomo katakan bisa lebih dari saudara itu sendiri. Saudara itu terbentuk dari darah. Tapi sahabat itu kan dipertemukan. Tapi Alkitab katakan sahabat bisa lebih daripada saudara itu sendiri. Nah, apa sih arti sahabat yang kita mau lihat? Karena saya yakin kita, saudara, pasti punya sahabat. Saudara pasti punya sahabat dan kita adalah sahabat seseorang. Pertanyaannya, kita nih sejenis sahabat seperti apa? Karena kecenderungannya kita menuntut sahabat kita benar-benar berperan sebagai sahabat. Tapi yang kita lupa, apakah kita juga berperan layaknya sahabat yang kita harapkan? Karena kecenderungan kata sahabat ini bisa menjadi jebakan dalam sebuah hubungan. Disinilah akhirnya tercipta kekecewaan. Disinilah akhirnya tercipta pertengkaran, permusuhan, dan lain sebagainya. Tapi saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan, satu-satunya sahabat yang paling kekal namanya Yesus. Betul. Sahabat kita, bahkan mereka yang bisa bersumpah lah, wah saya akan jadi sahabatmu selamanya. Bahkan ada beberapa orang saking ekstrimnya, sahabatnya itu sampai salaman darah. Saudara bisa lihat hal-hal seperti itu, mereka salaman darah di belek. Oh kita sahabat sampai selama-lamanya. Tidak ada, omong kosong saudara. Satu-satunya sahabat yang sejati, Yesus namanya. Oke, hari ini saya ambil firman 3 ayat pertama. Jemaat Tuhan bisa dengar baik, saudara nggak perlu buka Alkitab, it's okay. Saya akan baca dengan cukup baik setiap kata dan kalimatnya. 2 Tawarik pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan baik jemaat Tuhan, 2 Tawarik pasal yang ke-19 1 sampai dengan ketiga. Di bawah judul perikop, Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Perhatikan ya, Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Jadi kalau saudara baca
di dalam Alkitab, Raja Yosafat ini sebenarnya bersahabat, berteman dengan seorang nabi namanya Yehu. Nah, satu kali Yehu diberikan penglihatan, diberikan pesan, diberikan sebuah tugas untuk menegur Yosafat. Nah, dilematis terjadi karena persahabatan mereka juga dipagari oleh status mereka. Yehu adalah seorang bagian dari nabi-nabi pada zaman itu, dan Yosafat bukan orang biasa. Dia seorang raja, dan raja pada perjanjian lama itu dia punya privilege lebih. Dia punya otoritas yang gak bisa dibantah oleh siapapun. Makanya ketika mereka tidak takut akan Tuhan, keputusan-keputusan mereka bahkan bisa bertentangan dengan keputusan firman Tuhan. Tapi ada hal yang menarik dari 3 ayat ini yang akan menjadi renungan kita tentang arti sahabat. Perhatikan. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Perhatikan. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, jadi zaman itu ada tugas pelihat ya. Kalau saudara suka nonton di film-film, biasanya mereka cenderung digolongkan sebagai witcher, penyihir, orang-orang ahli teluh. Tapi sebenarnya di dalam kebenaran firman Tuhan, pelihat itu adalah karunia. Jadi memang ada orang-orang itu bisa melihat lebih, saudara. Bahasa positifnya tuh penglihatan, tapi bahasa negatifnya tuh peramalan. Nah, itu bahasan yang berbeda, ya kan? Itu unsur okultisme. Tapi yang saya mau tekankan, intinya Alkitab katakan Yehu adalah seorang pelihat. Pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, ini nggak gampang. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ayat 3, perhatikan yang luar biasa. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Oke, itu ayatnya. Sebagai makhluk sosial, kita ini pasti membutuhkan orang lain. Karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain di sekitar kita. Bahkan konsep ini sudah ada sejak perjanjian lama. Dalam Kejadian, Tuhan sendiri yang berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya, saudara pernah dengar ya ayat itu? Dan memang itulah bentuk kesosialan kita. Kita ini butuh seseorang. Karena itu ketika kita bertumbuh dewasa, adalah baik kalau kita bisa menikah. Kalau orang nggak mau menikah, itu beda cerita. Tapi kalau orang nggak ketemu jodohnya, itu namanya nasib ya. Saudara sudah menikah? Sebagian sudah menikah, sebagian belum menikah. Yang belum menikah bilang, aduh pendeta pengen banget menikah. Yang sudah menikah, pengen banget pisah. Tapi betul, manusia itu makhluk sosial. Nah, hubungan baik dibina karena adanya kepentingan bersama. Ada satu kesukaan, ada satu passion, ada satu ketertarikan. Nah, biasanya mulai terbentuk chemistry, kecocokan. Nah, seseorang yang memerlukan orang lain dan berdasarkan hal itu, seseorang akhirnya terbentuk atau terjalin pertemanan. Jadi biasanya hubungan sampai persahabatan itu butuh fase. Fase yang pertama tuh berteman dulu. Setelah kenal, berteman. Setelah berteman, mereka melewati pencocokan. Mulai dari kesamaan, kesukaan, nikmatnya dalam berkomunikasi, sampai akhirnya terciptalah sebuah hubungan yang lebih dari sekedar berteman, yaitu persahabatan. Nah, disinilah titik yang kita mau bahas. Apa sih arti sebuah persahabatan? Karena memang persahabatan itu juga bisa membuat seseorang lebih dekat sama Tuhan, atau sebaliknya, seseorang bisa lebih jauh dari Tuhan. Persahabatan itu bisa membuat seseorang dibangun lebih besar lagi, maksudnya dia bertumbuh, atau sebaliknya, persahabatannya justru membuat dia semakin hidup dengan cara yang salah. Tidak punya norma, tidak ada etika, tidak punya pikiran yang maju. Kalau saudara pernah dengar pendeta Helmi, atau sebenarnya waktu itu pendeta Richard juga pernah menyampaikan dalam khotbah, pilihlah siapa yang akan bertemanlah dengan semua orang. Bertemanlah dengan semua orang dari seluruh kalangan, dari berbagai level, tapi pilihlah untuk menjadi sahabatmu. Karena teman itu ya biasa, sekedar teman, sekedar sosial biasa. Tapi sahabat itu lebih intim, saudara. Nah, ketika engkau salah memilih sahabat, maka otomatis langkahmu juga salah. Kalau langkah sudah salah,
rancangan Tuhan juga bisa berantakan. Dan kalau rancangan Tuhan bisa gagal, artinya kesempatan untuk sukses, berhasil, untuk melihat engkau berkelimpahan, terputus semua. Jadi memang sahabat itu sesuatu yang penting, harus kita miliki. Karena sahabat yang menuntun kita ke arah mana kita bisa lebih terbuka. Sahabat itu yang membuat kita bisa lebih peka. Nah, kita kembali ke firman. Persahabatan yang bagaimana? Yang membuat kita mengalami kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, keteduhan hati, bahkan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita ini memerlukan sahabat yang jujur menegur dan membangun iman kita. Jadi salah satu ciri sahabat yang baik adalah sahabat yang mau menegur. Disinilah letak kesulitan kita sebagai orang Indonesia dengan budaya timur kita. Kita nih mau negur tuh suka gak enak hati gitu. Kita nih mau negur seringkali kayak terbatas dengan rasa etika kita. Ah, masa sih ngomong begitu? Ah, masa sih kita nyampein begitu? Nah, disinilah sebenarnya engkau juga akan dinilai oleh Tuhan. Engkau seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, atau engkau berkenan di dalam dirimu sendiri. Karena terkadang sebagai sahabat, engkau sebagai sahabatnya orang lain, engkau sebagai sahabat dari komunitasmu, Tuhan nih pakai kita untuk menyampaikan hal-hal yang gak enak. Sama seperti Yehu. Yehu seorang pelihat. Bahkan Alkitab memang dia di golongan nabi-nabi kecil, tapi dia bukan nabi-nabi besar pada zaman itu. Nah, untuk menyampaikan kepada raja itu gak mudah. Apalagi pesannya seperti 2 Tawarik dikatakan, sewajarnya engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Penyampaian kalimat ini gak enak. Penyampaian kalimat ini berkonotasi negatif, yang efeknya bisa meretakkan persahabatan, yang bisa membuat Yosafat tersinggung, yang bisa membuat Yosafat marah. Dan jangan lupa, Yosafat seorang raja. Dia hanya dengan telunjuknya berkata, matikan orang ini, mati. Yang hanya dengan telunjuknya berkata, penggal lehernya, mati. Tapi lihat, seorang sahabat menaruh kasih yang bukan hanya menyayangi, tapi juga menegur di dalamnya. Nih, saya mau ingetin nih Bapak Ibu nih, kalau saudara punya sahabat, kan sahabat itu menentukan cara pandang kita. Contoh. Saudara lagi ribut rumah tangga, ya kan? Kalau lagi ribut rumah tangga, ya udah pasti suami istri nggak saling ngomong. Biasanya kita ngomong sama orang-orang yang kita percaya. Mereka masuk dalam golongan sahabat-sahabat kita, ya kan? Sahabat kita bisa kakak kita, bisa adik kita, bisa ya memang teman-teman sahabat-sahabat kita. Kita mulai curhat cerita. Bete nih gue, laki gue gini. Nah, sahabat yang baik biasanya mencairkan suasana. Udahlah, laki lu lagi stres aja kali. Namanya lagi musim pandemi kayak gini, lagi pusing kali. Itu baru sahabat. Membangun, menuntun, ya kan? Yang gawat kalau saudara punya sahabat yang cuma nyenengin hati saudara. Masa sih laki lu gitu? Waduh, lu kasihan juga ya. Gue kalau ngeliat lu sedih. Kenapa? Laki lu begitu. Gue sih bukannya mau ngejelek-jelekin laki lu ya, cuman laki lu tuh kayaknya memang laki yang gak benar. Ah itu, ya karena kita tuh cenderung seneng dipanas-panasi, seneng diikuti rasa emosi kita, rasa amarah kita. Bapak Ibu yang terkasih, lihat firman, sahabat yang baik mampu menegur kita, sekalipun itu berefek samping untuk membuat seseorang tersinggung. Saya banyak bersahabat dengan beberapa jemaat Tuhan. Dan seringkali semakin dekat saya dengan jemaat, ya kan, bukan cuma sekedar hubungan antara hamba Tuhan dan jemaat, tapi ada hubungan lebih. Nah, ada dilematis tersendiri dalam hidupan saya. Karena semakin dekat kan semakin kelihatan kesalahan, kelakuan-kelakuan yang gak benar. Saya jujur ngomong apa adanya. Sebagai manusia, saya rasa gak enak hati untuk ngomong. Karena mereka udah masuk dalam batasan sahabat. Kalau jemaat ya saya beda. Kalau jemaat kan secara umum ya saya menyampaikan firman, terkadang keras, terkadang firman ini juga isinya sangat sensitif. Tapi sebagai pendeta saya menyampaikan. Tapi ketika saya memiliki bentuk persahabatan, secara manusia memang sulit. Tapi ketika saya kembali kepada firman, saya harus ngomong apa yang benar, apa yang salah, apa efek sampingnya. Hubungannya putus. Mereka merasa saya nggak bisa ngerti mereka. Mereka merasa bahwa orang bilang tuh gak cincai lah kira-kira seperti itu. Tapi itu kan memang apa yang Tuhan mau.
Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau Tuhan berikan engkau komunitas, engkau jadi sahabat. Ayo Pak, Bu, pelayanan kita bukan hanya dalam bentuk mimbar. Sekali lagi saya katakan, pelayanan saya dan saudara bukan hanya dalam bentuk mimbar tertentu, engkau menyampaikan renungan, engkau membawa sebuah pujian dan penyembahan, tidak. Tapi mungkin ketika engkau bisa berkata, kamu salah, Tuhan gak suka, Tuhan mau kamu seperti ini. Mari saudara, beban gak beban, apalagi dalam persahabatan, ada unsur bisnis di dalamnya, ada unsur simbiosis mutualisme. Dia diuntungkan, kita diuntungkan. Dan efek samping dari keadaan kita adalah kita kehilangan sahabat. Tapi saya mau ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan, jangan takut. Lebih baik engkau dibenci oleh sahabatmu daripada engkau dibenci oleh Tuhanmu. Karena kalau kita berkenan di hati Tuhan, Tuhan bisa kirim sahabat-sahabat baru yang lebih baik dari mereka. Kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Tapi kalau engkau cuma menyenangkan hati sahabatmu, jangan-jangan Tuhan yang gak lagi berkenan kepada saya dan saudara. Disitulah kenapa engkau gak pernah lihat berkat Tuhan. Jadi memang perkenanan itu luar biasa. Nah, arti sahabat dalam hidup saya dan hidup saudara adalah hal yang menentukan jalan. Makanya Amsal pasal 13 ayat 20 saya bacakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Makanya saya senang nih jemaat Tuhan masih mau ikut renungan malam hari. Karena sebenarnya persahabatan kita terbentuk secara streaming. Ya. Kalau mau lebih dekat, top up, ya kan? Kalau mau lebih dekat, tambah kuota. Ini kita lagi ngebangun persahabatan ini. Dan tugas saya sebagai sahabat saudara sederhana. Saya mengajak saudara untuk jalan lebih baik di dalam perkenanan Tuhan. Mari saudara. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 33 bilang begini. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Tadinya kita orang benar nih. Tadinya kita orang yang jalan sesuai dengan kebenaran firman. Tapi karena pengaruh di kanan kiri kita, disitulah langkah dan keputusan kita mulai salah. Saya ambil contoh sederhana. Rumah tangga saudara tadinya baik-baik aja, ya kan? Sampai satu titik namanya rumah tangga, ada percekcokan, ada pertengkaran. Ketika kita bertemu dengan sahabat yang salah, sebenarnya mereka mau menyenangkan kita. Sebenarnya mereka mau membuat kita rileks, nyaman. Tapi caranya di luar dari firman. Dan disinilah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia mulai bilang begini. Udahlah bro, kita ke pub aja ya kan. Tapi sekarang PPKM ya. Masih ada nightclub yang buka nggak? Dia bilang udahlah kita nongkrong-nongkrong. Gue kenalin nih temen gue perempuan. Udah cuma ngobrol-ngobrol. Awalnya ngobrol-ngobrol. Gue kalau ngobrol-ngobrol males deh. Ya udah nggak apa-apa konseling. Awalnya konseling, lama-lama korsleting, saudara. Karena sahabat yang salah. Nah, tugas tanggung jawab kita ketika engkau jadi sahabat seseorang, mari saudara. Sebisa mungkin kita tuh jadi berkat. Saya ulang sekali lagi, sebisa mungkin kita jadi berkat. Jeleknya persahabatan kita cuma nuntut orang lain ngerti kita. Kita cuma nuntut orang lain mau berbuat sesuatu sama kita. Salah satu DM atau chat yang paling banyak orang kirim di Instagram saya, mereka bilang begini. Beberapa pasti nonton langsung di streaming ini. Mereka bilang begini, pendeta, saya lagi susah. Kok sahabat saya nggak mau nolong saya? Ini jenis-jenis sahabat yang menyusahkan. Saya ulang sekali lagi. Persahabatan itu memang ada hubungan simbiosis mutualisme. Tapi saudara nggak bisa bergantung sama sahabat. Saya ulang sekali lagi. Pergantungan kita itu sama Tuhan. Kalau engkau melandasi persahabatan dengan sistem untung rugi, susah. Persahabatan kita yang paling utama itu cuma di dalam Tuhan. Kalau engkau berharap sesuatu sama sahabat, dan saya mau katakan, sahabat itu terbatas. Ya pendeta, waktu kumpul sih enak, waktu ketawa sih seru, waktu ngobrol sih rame. Tapi giliran saya mau minjem uang, ini. Yang salah bukan sahabat saudara, yang salah seringkali kita. Kita cuma mau mengangkat tangan dan berkata, tolong dong. Saya mau ingetin nih sama jemaat Tuhan nih. Pak, Bu, jangan putuskan hubungan persahabatanmu hanya karena masalah kebutuhan dan keperluan saudara. Engkau boleh menyampaikan apa yang menjadi keadaanmu. Tapi kalau mereka tidak tergerak, kalau mereka nggak mau berbuat sesuatu, jangan langsung kecewa. Dan jangan langsung bilang, ya tapi kan mestinya kalau dia sahabat dia tolong saya. Yang lebih menakutkan lagi. Ada orang yang mulai bilang apa? Waktu dia susah aja pendeta, saya tolong. Kasih saudara tidaklah kasih Kristus. Kasih Kristus tuh engkau berbuat. Seringkali bahkan engkau gak dinilai sama orang dengan apa yang kau berbuat. Tapi ini yang saya mau tekankan. Kalau engkau orang percaya, apa yang kita tabur
pasti kita tuai. Mungkin bukan dari orang yang sama. Mungkin bukan dari orang yang kita tolong kemarin. Mungkin bukan dari sahabat yang pernah kita bantu yang kemarin. Tapi minimal kita sudah berbuat yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Pendeta, terus saya ditolong siapa? I don't know. Tapi saya percaya janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Itulah kenapa kita punya satu-satunya sahabat yang terbaik, bukan manusia, tapi Tuhan. Ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Boleh-boleh aja. Pendeta, berarti kita nggak boleh minta tolong? Boleh. Sangat-sangat boleh. Tetapi ketika mereka tidak merespon, ketika mereka sepertinya nggak mau berbuat sesuatu, jangan taruh kekecewaan saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka cuma manusia. Jangan pernah rusak hubunganmu cuma masalah kebutuhan dan keperluan. Dan jangan rusak hubunganmu ketika engkau sudah dipercaya oleh sahabatmu. Engkau rusak dengan tidak menempati janji-janji. Karena ada orang bilang, pendeta, kalau saya berdosa yang menebus dosa saya siapa? Yesus. Tapi kalau saya berhutang, siapa yang bayar hutang saya? Diri sendiri, ya. Yesus tidak ada urusan dengan bayar hutang saudara. Loh, katanya Tuhan buka jalan atas setiap permasalahan saya. Yes. Bayar tetap saudara, tapi Tuhan limpahkan berkat melalui pintu-pintu, pipa-pipa yang baru buat saudara, ya kan? Jadi jangan salah. Oke, kita lanjut arti sahabat. Perhatikan. Amsal 18 ayat 24. Nih yang tadi saya mau jelasin nih, yang tadi saya bilang nih, saudara kalau jadi sahabat, jadilah sahabat yang baik. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ini bahaya nih. Alkitab bilang kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Ini pernyataan seorang raja namanya Salomo. Jadi ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seseorang. Nih zaman sekarang nih, nyari sahabat yang benar-benar sahabat susah minta ampun. Karena memang sekarang sahabat itu terbentuk atas dasar keuntungan ya. Kalau saya untung, kalau saya suka, kalau saya nikmat, kalau saya terberkati, saya mau bersahabat dengan dia. Disinilah pondasi persahabatanmu gampang hancur. Makanya dalam Amsal pasal 17 dikatakan begini. Amsal berkata, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bahasa lainnya atau bahasa Ibraninya bukan cuma kata saudara-saudara, tapi sebagai teman persahabatan sekalipun tidak saudara. Kata saudara, kalau bapak ibu, kata sahabat atau kata saudara, lebih tepatnya kata saudara, yang kita pakai dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Waktu saya searching di Google, kata saudara itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi kata saudara itu tulisan Sanskertanya satu perut. Itu tulisan atau etimologi dari kata saudara. Tapi Alkitab mengajar kata saudara dari persahabatan lebih dari sekedar satu perut. Kalau engkau punya saudara, kalau engkau punya sahabat yang begitu dekat, bahkan lebih dekat dari kerabatmu, keluargamu, kakak adik, saudaramu, bersyukur saudara. Jangan sampai dirusak. Karena disitulah makna penting kita bisa memiliki hidup sosial yang lebih baik. Tuhan pilih saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi mereka, bagi sahabat-sahabat kita. Karena itu jangan takut untuk menegur. Tegurlah dengan kasih saudara. Tegurlah dengan apa yang menurut kebenaran firman Tuhan. Bukan menurut kita ya, menurut kebenaran firman Tuhan itu adalah benar. Kalau salah, katakan salah. Pak, saya punya teman, saya punya sahabat, dia ngutang. Saya boleh nggak tagih? Sangat harus boleh. Saudara boleh. Nah, kita seringkali justru hubungan retak karena kita nggak mau nagih, akhirnya kecewa, ujung-ujungnya ngomongin di belakang. Jangan. Jadilah sahabat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tuh telah membeli teladan bagi dirinya. Tuhan Yesus tuh menjadi sahabat yang baik. Dia bersahabat dengan Petrus. Petrus pernah berkata kepada sahabatnya untuk menyenangkan sahabatnya. Ingat gak peristiwanya? Yesus berkata bahwa aku akan mati lah intinya. Aku akan disalibkan, aku akan berkorban. Alkitab bilang Petrus tarik Yesus ke belakang. Petrus ngomong 4 mata nih. Dengan berkata, Yesus, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Petrus seorang sahabat yang luar biasa buat Yesus. Dia berkata, engkau gak akan mati guru. Ada aku, tenang aja. Tapi apa kata Yesus? Yesus gak bilang dengan pura-pura, Petrus namanya ya kan, thank you ya, makasih ya, aduh gue dikuatin banget, munafik. Yesus bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Kenapa Yesus begitu keras? Sederhana.
Karena lebih baik kasih yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Kalau memang ada persahabatan, sekali lagi, ya kalau nggak sahabatan, ya nggak ada etika dong. Tapi kalau sahabat itu kan bisa menyampaikan sesuatu dengan tanpa filter seringkali. Sampaikan saudara. Kalau engkau tahu temanmu melakukan yang salah, kalau engkau tahu sahabatmu melakukan yang tidak benar, malam hari ini kalau Tuhan pakai engkau, Roh Kudus ketuk hati saudara, ngomong. Bilang, rumah tanggamu bisa berantakan. Usahamu bisa hancur. Karirmu bisa berantakan. Tuhan bisa marah sama engkau. Jangan takut. Jadilah arti sahabat yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita boro-boro nyawa. Kita kebenaran aja sulit saudara. Disinilah engkau gak pernah bisa menjadi sahabat yang sesuai dengan firman. Persahabatan yang didasari oleh kasih Kristus akan melebihi tali persaudaraan dan kekerabatan. Karena hubungan yang dibangun bukan atas kepentingan untung rugi. Sekali lagi saya baca. Karena hubungan yang dibangun bukan atas kepentingan untung rugi. Melainkan karena mengasihi sebagai diri sendiri. Hukum yang terutama dari firman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan kekuatan, dengan akal budi dan segenap jiwamu. Tapi hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan sampai kita mencelakakan sahabat kita cuma karena kita rasa gak enak ngomongnya. Contoh, kita tahu nih dia ngerokok. Kita pengen ngomong dari awal. Roh Kudus udah bilang sama dia untuk berhenti. Awalnya memang gak enak saudara. Awalnya hubungan kita menjadi awkward. Mungkin pada akhirnya dia bisa ngomongin, sok ngajarin lu. Atau kita diomongin di belakang tuh, mulutnya si Ebi tuh sok ngasih tahu yang bener, kayak dia hidupnya udah bener aja. Gak apa-apa. Sekali lagi saya katakan, lebih baik kita kehilangan sahabat daripada kehilangan Kristus, daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Kalau kita kehilangan perkenanan Tuhan saudara, ini akan terjadi. Bukan tangan Allah yang kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinganya kurang tajam, namun yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa-dosamu. Tidak melakukan apa yang Tuhan taruh di hati bisa menjadi kesalahan dalam hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya. Jadilah sahabat yang baik. Seperti Kristus. Kristus menjadi sahabat saya dan saudara dengan begitu mengasihi hidup kita. Tapi Tuhan juga tidak segan-segan menegur ketika saya dan saudara salah. Yesus menegur bahkan dengan keras. Supaya apa? Jalan hidup kita menuju ke arah yang lebih baik. Belajar seperti Yehu, sahabat dari raja yang berani menegur terang-terangan seorang raja. Konsekuensi yang buruk bisa terjadi. Tapi lebih baik menyenangkan hati Tuhan dibanding menyenangkan hati sahabat. Haleluya. Saya berharap teman-teman jemaat Tuhan yang terkasih bisa jadi orang yang lebih baik lagi di masa pandemi seperti ini. Ayo, biar menjadi renungan kita di malam hari ini. Kalau saudara ada di posisi sebagai sahabat, jadilah sahabat yang baik. Sahabat yang membawa seseorang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat terakhir yang akan saya baca sebelum saya tutup. Amsal 19 ayat 4. Ini firman Tuhan yang harus kita renungkan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jadilah orang yang sukses di dalam Tuhan supaya engkau menjadi pengaruh, supaya terang Kristus bercahaya. Kekayaan yang dimaksud Alkitab bukan hanya secara finansial, tapi juga intelektual. Begitu juga dengan kasih, moralitas kita, perbuatan kita. Karena Alkitab katakan kasih tanpa perbuatan juga gak ada artinya. Kasih bukan sekedar ucapan, kasih adalah tindakan. Dan kasih bukan hanya berbentuk sayang menyayang, ya kan, kasih juga menegur, mengoreksi, mengingatkan seseorang. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengambil satu pembelajaran yang baik pada malam hari ini. Kita kembali jumpa besok untuk renungan yang baru. Kita akhiri, kita nyembah Tuhan, kita doa sebelum kita tidur istirahat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Jemaat Tuhan yang tahu pujian ini, katakan, Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku,
Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan, Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya pernah alami, saudara, dan saya yakin Bapak Ibu juga pernah alami. Engkau pernah alami bagaimana kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita anggap sahabat. Kita berlaku sahabat kepada mereka, kita berbuat yang terbaik bagi mereka. Bahkan tidak sedikit dari kita berkorban untuk mereka. Kita beri yang the best lah untuk menyenangkan hati sahabat mereka, hati sahabat kita. Tapi seringkali justru yang datang adalah kekecewaan. Kenapa? Karena konsep persahabatanmu hanya dibangun dari dasar keuntungan, untung rugi. Jadi kalau saya untung makin dekat, kalau saya rugi saya akan menjauh. Disinilah titik salahnya. Ketika engkau menjadi sahabat, tetaplah fokus hidupmu hanya kepada Tuhan, saudara. Memang Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi sebelum hukum itu ada kasih yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hari ini saya mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang hidup pernah merasa kecewa, pernah tersakiti, pernah dirugikan, yang tadinya sahabat sekarang menjadi musuh, yang tadinya berteman sekarang tikam dari belakang, yang tadinya dekat sekali hari ini bahkan tidak ada kabar sama sekali, yang tadinya saling memuji sekarang saudara difitnah. Saya mau bilang satu-satunya sahabat yang sejati hanya Yesus. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Kita selalu mengecewakan Yesus. Tapi Tuhan gak pernah lihat apa yang menjadi kesalahan kita selama kita bertobat. Karena itu saudara, hari ini kita mau datang sama Tuhan. Karena Dialah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Katakan, ku tanya Yesus. Amin. Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Mari dengan sepenuh hati katakan, sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan, oh sujud di altarnya. Kami datang padamu Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Kami datang Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kami percaya ini yang terjadi. Dia ubah hidupku. Oh, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Katakan pemulihan. Pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan. Mujizat katakan kelimpahan. Kelimpahan. Sekali lagi katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yesus, kami datang kepadamu. Hamba datang Tuhan bersama dengan umat-Mu Tuhan. Sebagian dari mereka hidup dalam keadaan patah hati. Kami dikecewakan oleh orang-orang yang kami anggap penting dalam hidup kami. Kami disakiti Tuhan. Kami diperlakukan dengan hari ini dengan tidak baik oleh mereka. Tuhan, Engkau tahu beberapa dari jemaat-Mu mereka bahkan dirugikan. Mereka dihancurkan Tuhan. Tapi hari ini kami sadar Tuhan bahwa persahabatan bukan hanya dibangun dari atas rasa suka, atas kecocokan hati, bukan hanya dari untung dan rugi, bukan hanya karena ada simbiosis mutualisme. Tapi kami belajar Tuhan, persahabatan adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk tetap hidup berkenan untuk Tuhan. Seringkali Tuhan dalam persahabatan kami lupa mana yang menjadi prioritas kami. Kami seringkali menjadikan sahabat orang-orang yang kami anggap penting lebih dari segalanya. Kami sampai tidak bisa menegur, kami sampai tidak berani untuk menyinggung hati dan perasaannya. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, seperti Yehu yang menjadi sahabat dari seorang raja Yosafat. Sekalipun tegurannya bisa berujung hal yang buruk bagi Yehu, tapi firman Tuhan berkata Yehu memilih menyenangkan hati Tuhan dibanding menyenangkan hati sahabatnya. Demikianlah kami Tuhan, kami belajar Tuhan untuk kembali hanya fokus kepadamu. Kalau kami fokus kepada Tuhan, maka ketika orang menyakiti kami nggak akan pernah hidup dalam kekecewaan. Ketika kami fokus kepada Tuhan, bahkan ketika sahabat-sahabat kami meninggalkan, kami tidak lagi kecewa. Karena kami tahu manusia akan berlalu, tapi Engkau Allah yang akan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran renungan malam hari ini, yang membuat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Didik kami Tuhan, tuntun kami, bahkan tegur kami. Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Malam hari ini hamba bersama umat-Mu, kami bersama-sama menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami Tuhan. Berkati dan sertai. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang lagi berjuang dari kondisi COVID dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka motivasi hati, berikan mereka pengharapan. Mereka yang sekarat, mereka yang kritis, hamba angkat tangan dalam nama Yesus jamah. Bahkan setiap alat medis yang dipakai, tabung oksigen, pipa-pipanya yang dipakai, Tuhan kuduskan dan tahirkan. Vitamin, obat, antibiotik, apapun yang dipakai oleh dokter dan bidan untuk diberikan kepada mereka, berikan kuasa kekudusan-Mu Tuhan, sehingga obat-obat itu
ditahirkan, membantu proses kesembuhan dalam nama Yesus. Begitu juga mereka yang sedang gagal dalam usaha, mereka yang sedang kekurangan, mereka yang tidak tahu bagaimana mereka berharap untuk hari esok, kami doa dalam nama Yesus, tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap berkat terbuka bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sedang punya masalah, mereka yang difitnah, yang diperlakukan tidak adil, yang dirancangkan yang jahat, Engkau tahu Tuhan. Rumah tangga yang sedang bermasalah, hubungan pasangan yang sedang tidak baik, dalam nama Yesus, lihat air mata mereka Tuhan, dengar seruan mereka, dengarlah bagaimana mereka memanggil namamu Yesus. Namamu Tuhan yang akan selalu ada dalam setiap doa-doa mereka. Maka biarlah namamu berkuasa Tuhan, menyatakan pertolongan, menyatakan kebajikan, menyatakan hal yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami doa malam hari ini Tuhan, berkati dan sertai mereka jemaat Tuhan yang bekerja sebagai nakes. Hamba selalu berdoa, berkati sertai, tutup, bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka bisa kembali pulang beristirahat tanpa membawa virus corona atas keluarga mereka. Tuhan memberikan mereka ekstra tenaga, ekstra kekuatan, ekstra kuasa, sehingga sebagai dokter, sebagai suster, sebagai bidan, sebagai perawat, sebagai nakes di masa-masa pandemi ini, betul-betul mereka bisa bekerja dengan sepenuh kekuatan melayani masyarakat yang sedang dalam keadaan yang susah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun profesi jemaat-jemaat Tuhan, berkati mereka yang berdagang, mereka yang berbisnis, mereka yang berkarir, Tuhan menyertai. Kami bersyukur Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat suaramu dan katakan, oh Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan selamanya. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau Yesus, Tuhan dan Raja selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima berkat yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu tanda engkau bergantung, berharap kepada Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum engkau beristirahat, sebelum engkau melepas diri lelahmu, terimalah berkat daripada Allah. Dan apapun kata berkat yang kau dengar, terima dengan sungguh-sungguh. Firman-Nya mengingatkan, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu. Diberkatilah engkau dalam segala pekerjaan, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Diangkatnya hidupmu naik dan tidak turun. Dijadikan engkau kepala dan bukan ekor. Diberikannya kemenangan bukan kekalahan. Pada malam hari ini Selasa 27 Juli 2021, rahmat kebaikan Tuhan menyertai hidup saudara. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai yang setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita yang percaya diberkati. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.